Di balik tawa dan kesibukan sebuah kampung kecil, tersembunyi kisah seorang anak yatim yang hidup sebatang kara. Ia tidak meminta banyak, hanya secuil kasih dan sejumput belas kasihan. Tapi justru dari orang terdekat, ia menerima siksa paling menyakitkan. Hinaan, tendangan, dan tatapan penuh benci. Tak ada yang tahu, bahwa di balik tubuh kecil yang lemah itu, ada doa yang perlahan menembus langit. Inilah kisah nyata yang dipercayai turun-temurun oleh warga desa. Kisah yang menjadi peringatan. Jangan pernah menyakiti anak yatim, jika tak ingin doanya menjadi asap. Di sebuah kampung kecil, tinggal seorang anak yatim bernama Fahri, usianya baru 10 tahun. Ia hidup sebatang kara sejak ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan. Fahri tinggal di sebuah gubuk reyot peninggalan orang tuanya. Walau hidupnya susah, ia anak yang sopan, sabar, dan rajin membantu warga kampung. Namun, tak semua orang bersikap baik padanya. Tetangganya sendiri, seorang pria bernama Pak Darto, justru kerap menyiksanya. Ia membenci Fahri karena dianggap membawa sial. Kadang Pak Darto menyiram Fahri dengan air kotor, mengusir saat anak itu mencari sisa makanan, bahkan menamparkan jika melihat Fahri lewat di depan rumahnya. Apa gunanya anak seperti kamu hidup? Sudah yatim, cuma bawa susah. Bentak Pak Darto suatu malam, setelah mendorong Fahri hingga jatuh ke selokan. Warga sekitar marah, tapi tak ada yang berani menegur Pak Darto yang dikenal temperamental. Musim hujan datang. Fahri jatuh sakit. Tubuhnya lemah, kurus, menggigil di atas tikar lusuh. Beberapa tetangga hendak membantunya, tapi Fahri menolak dengan lembut. "Aku ingin Pak Darto yang mengurus jenazahku nanti," katanya pelan. Warga terkejut. "Mengapa dia?" tanya Bu Ratna, seorang tetangga yang iba padanya. Fahri hanya tersenyum lemah. Biar dia tahu, seperti apa rasanya menyesal. Tak lama setelah mengucapkan wasiat itu, Fahri mengembuskan napas terakhir. Ketika kabar kematian Fahri tersebar, semua warga berkumpul. Mereka menatap Pak Darto dengan tatapan tajam. Lelaki itu terdiam, tubuhnya kaku, hatinya mulai dicekam rasa bersalah. Dengan tangan gemetar, Pak Darto memandikan jenazah Fahri. Saat air menyentuh tubuh mungil itu, Pak Darto menangis. Air matanya tak terbendung. Saat prosesi pemakaman, langit mendadak mendung pekat. Angin berhembus kencang. Warga mengantar jenazah Fahri ke makam kecil di bawah pohon mangga. Tapi sesaat setelah jenazah diturunkan, kejadian aneh terjadi. Pak Darto terdorong jatuh ke dalam liang lahat, dan tanah longsor menimbun keduanya secara misterius. Warga panik, mencoba menggali, namun tanah seperti mengeras dan menghisap. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Suara gaib terdengar samar dari dalam liang. "Aku sudah memaafkan, tapi dia harus ikut merasakan." Tanah kembali rata, tak ada jejak. Makam itu kini bertuliskan dua nama. Fahri, sang anak yatim, dan Darto, yang akhirnya ditebus oleh doanya sendiri. Sejak hari itu, warga sering mendengar suara anak kecil mengaji dari arah makam, dan sesekali, terdengar suara pria dewasa menangis lirih di malam Jumat. Pesan moral, jangan pernah menyakiti anak yatim. Lidah mereka bisa memaafkan, tapi langit tak pernah lupa. Terkadang, penebusan datang dalam bentuk yang tidak kita duga.